Selamat malam teman-teman sedama, Soti Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di Dhamma Class Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Sebelumnya sebagai bentuk penghormatan kita terhadap Buddha Dhamma, marilah kita semua dimohon untuk duduk dengan sopan, bersikap hening, tidak sambil berbaring, berjalan, dan lain-lain. Mengikuti acara sampai selesai dengan penuh perhatian, tidak sambil melakukan aktivitas lainnya seperti makan, nonton, ngobrol, dan lain-lain. Pada Dhamma Class malam hari ini sudah bergabung dengan kita Romo Pandita Insinyur Bumi Horas. Beliau lahir di Palu, Sulawesi Tengah. Organisasi yang beliau ikuti pada saat ini sebagai penyuluh non-PNS Kota Makassar 2018 sampai 2020, penyuluh informasi publik Kominfo 2019 sampai 2020, Ketua Karakasaba Wihara Sanadipa 2019 sampai 2021, dan juga Ketua PC Maga Budi Kota Makassar 2018 sampai 2023. Baik, mari kita sapa beliau. Selamat malam Romo Bumi Hora, Soti Hotu Namo Buddhaya. Selamat malam Komiki, selamat malam teman-teman semua, Namo Buddhaya. Apa kabar Romo? Baik, terima kasih. Terima kasih nih Romo sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Class pada malam hari ini. Romo, topik kita pada malam hari ini berjudul tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang berbohong dengan sengaja. Ini judulnya agak panjang nih. Ya. Romo, bila kita berbicara tentang berbohong atau pelanggaran sila, sila keempat khususnya dari Pancasila Buddhis, masih banyak dari kita yang meremehkan berbohong nih Romo. Iya, betul. Bahkan ada yang berusaha atau berdagang berkata kalau dagang atau jualan kalau nggak bohong tuh nggak untung. Iya. Dan berbohong ini juga sangat mudah dilakukan hanya dengan berucap. Berbohong itu seperti tidak ada bekasnya atau berjejak gitu. Nggak seperti sila yang lain gitu. Oleh karena itu sila keempat ini merupakan yang paling sulit dijaga. Nah, semoga dengan Dhamma Desana pada malam hari ini bisa membuat kita lebih waspada nih atas perbuatan kita melalui ucapan. Nah, baik, saya perkan Romo Bumi Horas untuk memberikan Dhamma Desananya. Silakan Romo, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Komiki selaku moderator. Marilah Bapak Ibu, teman-teman yang berbahagia, kita memberi penghormatan kepada Guru Agung kita bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya, selamat malam teman-teman. Sekali lagi saya izin untuk membawakan materi tentang kata-kata Buddha. Jadi judul yang saya ambil hari ini itu sebenarnya adalah kata-kata Buddha yang ada di beberapa sutta yang sempat saya dapatkan. Ya, saya izin untuk share screen kepada Bapak Ibu teman-teman semua. Baik, kalau Bapak Ibu lihat di dalam judul materi yang saya bawakan hari ini panjang, memang panjang. Saya bingung juga bagaimana caranya mau menyingkat, karena memang kalau mau disingkat nanti artinya jadi berbeda gitu ya. Jadi ya mau tidak mau judulnya yang memang harus panjang. Tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa berbohong. Nah, awalnya saya berpikir kalau judulnya diganti
tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh pembohong. Nah, ini kan kalau pembohong konotasinya itu adalah orang yang memang sudah suka berbohong gitu. Nah, ini nanti tidak akan kena kepada orang yang mulai membiasakan diri untuk berbohong. Jadi berbeda. Ada memang yang sudah terbiasa, itu mereka cenderung menganggap bahwa dengan berbohong semua bisa selesai gitu ya. Tapi kadang-kadang kita sebagai perumah tangga itu juga terpaksa harus berbohong. Misalnya ketemu satu hal yang membuat kita, waduh, kalau kita nggak berbohong nanti ada yang dirugikan, seperti itu ya. Nah, dalam materi hari ini, apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu, karena kita sama-sama belajar ya, jadi mohon juga masukan dari teman-teman nanti. Polanya seperti dhamma kelas yang biasa ya. Kalau kami di Makassar itu biasa kalau dhamma kelas itu memang kalau ada pertanyaan itu bisa langsung stop, langsung potong, langsung ditanyakan aja. Jadi nggak perlu menunggu sampai selesai, begitu Komiki ya. Ya, Jadi baik Romo. karena kadang-kadang kalau tunggu sampai selesai, biasa nanti kita juga udah lupa. Oke. Kemudian kalau waktu sudah hampir sampai, kadang-kadang kita juga malas lagi untuk bertanya gitu ya. Jadi santai sajalah. Nah, kata-kata Buddha ini yang akhirnya menjadi judul pembahasan kita hari ini, itu sebenarnya ada di banyak sutta. Yang pertama kita lihat ada di Ambalatika Rahulo Wada Sutta, tetapi ini saya tidak bahas di sini karena ini sempat dibahas juga di dalam Dhammadesana Wihara Sasana Dipa 2 minggu lalu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melihat Ambalatika Rahulo Wada Sutta, pembahasannya tentang kebiasaan dari berbohong. Nah, itu bisa nanti coba searching Google di YouTube, YouTube Sasana Dipa. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, hari ini saya akan membahas sedikit dari Dhammapada 176 dan Itiwutaka 1.25 ya. Nah, memang sempat pada saat Komiki menawarkan saya untuk mengisi materi beberapa waktu lalu, saya juga sempat bingung. Ini saya mau bawa materi apa ya? Karena materi kan itu banyak sekali gitu. Belum lagi pilihan online itu wah banyak sekali. Bawa materi A sudah ada yang bawa, bawa materi B sudah ada yang bawa ya. Sampai satu hari beberapa waktu sebelum deadline untuk menyampaikan judul, nah saya diminta untuk mengambil sumpah. Jadi ada seorang dokter gigi. Biasanya kalau dokter gigi itu kan pada saat sumpah untuk ngambil profesi itu mereka harus mengambil sumpah sesuai agama dan keyakinan mereka masing-masing. Nah, sumpah yang diadakan dalam masa corona itu ya sumpahnya online seperti kita sekarang ini. Ya, jadi pada saat itu dokter giginya sendiri ada di Kendari, kemudian saya ada di Makassar seperti itu. Jadi kita lewat Zoom sumpahnya. Nah, yang unik mungkin Bapak Ibu belum pernah memperhatikan atau mungkin sudah pernah melihat ya bahwa ketika umat Buddha mengambil sumpah untuk profesi ya, itu ada di buku Parita biru yang biasa kita pakai puja bakti untuk teman-teman yang Theravada ya. Nah, di halaman 8 ini buku tua. Nah, di sumpah sana itu yang diambil cuma satu sila dari 5 sila, yaitu saya berjanji tidak akan berdusta. Ya, padahal kan kita tahu bahwa umat Buddha itu ada 5 sila yang setiap hari kita laksanakan. Tetapi kenapa ya pada saat pengambilan janji sumpah jabatan cuma satu yang diucapkan, gitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir ya sudah,
saya ambil judul ini sekaligus membahas kenapa sih cuma satu sila yang harus diambil sumpahnya sebagai sumpah jabatan pada saat seseorang mengambil sumpah jabatan profesi, ya. Jadi profesi dokter gigi, profesi apoteker itu sama. Sumpah jabatannya itu sila keempat, saya berjanji tidak akan berdusta atau berbohong. Nah, ternyata karena memang para penyusun buku parita kita sudah mengetahui bahwa sila keempat ini seperti yang tadi moderator Komiki bilang, itu luar biasa. Sangat halus, tidak kelihatan, tetapi peranannya itu bisa masuk di semua bidang. Ya. Jadi kita bisa berbohong setiap saat tanpa kita menyadari. Bahkan kalau kita lihat nanti ternyata luar biasa, ya, sangat luar biasa kalau kebiasaan berbohong itu terpelihara. Dulu ada satu kisah yang namanya Jambuka. Jambuka itu karena dia lahir dengan timbunan keburukan yang besar, dia akhirnya tidak bisa hidup normal seperti manusia biasa. Sehingga dia harus makan dari kotoran. Ya. Nah, karena harus makan dari kotoran, orang-orang selalu bertanya, kenapa dia tidak mau makan? Tidak mau makan makanan umum. Ya. Tapi dia selalu berbohong. Kalau dia itu petapa yang hebat, luar biasa, makanannya dari udara, kemudian setiap orang yang datang melihat dia, memberikan dia makanan, dia selalu tolak sambil mengangkat satu kakinya, katanya kalau dia melepaskan kakinya satu lagi turun, dua-dua menjajak lantai, itu bumi bisa gempa bumi. Ya. Nah, itu dipelihara sampai 55 tahun Jambuka berbohong tentang keadaan dirinya. Sampai akhirnya Sang Buddha menolong Jambuka, menyadarkan Jambuka bahwa dia salah. Ya. Nah, padahal kalau Jambuka 55 tahun itu tidak berbohong, ada kemungkinan dia tidak mengalami keburukan yang lebih besar. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita mulai dengan Dhammapada 176. Ya. Nah, Dhammapada 176 ini adalah kisah tentang Cinca Manawika. Cinca Manawika ini adalah murid dari petapa-petapa yang bukan murid-murid atau sealiran dengan Sang Guru Agung kita Buddha Gotama. Nah, pada saat Sang Buddha berdiam di Wihara Jetawana, wihara yang diberikan oleh Anathapindika, petapa-petapa yang berseberangan dengan Buddha merasa cemburu dengan bertambahnya jumlah murid-murid Buddha. Sehingga apa yang terjadi? Mereka kemudian meminta muridnya yang cantik, namanya Cinca Manawika, untuk menunjukkan kesetiaan kepada gurunya. Caranya bagaimana? Nah, Cinca ini diminta untuk bagaimana caranya lah supaya orang-orang tidak percaya dengan Buddha. Nah, Cinca yang cerdas kemudian mengatakan kepada guru-gurunya bahwa dia menyanggupi pekerjaan itu. Pekerjaan itu bukan hal yang susah. Nah, apa yang dilakukan Cinca? Dia kemudian setiap malam hari dia berjalan ke arah wihara Jetawana. Ya. Kemudian dia bermalam, tetapi dia bermalam bukan di wihara, dia bermalam di rumah gurunya, petapa lain yang tinggal di dekat sana. Nah, setelah itu setiap pagi sekali dia bangun, kemudian memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia barusan keluar dari wihara Jetawana. Ya. Jadi kalau orang-orang bertanya, Cinca, kamu mau kemana? Kalau di malam hari dia mengatakan, ya saya mau bermalam di wihara. Kalau pagi hari orang-orang ketemu Cinca,
ditanya, kamu dari mana? Cinca ngomong, saya baru dari bersama-sama di Wihara Jetawana. Ya, jadi dia sengaja menunjukkan bahwa dia bermalam di wihara, dia sedang melakukan satu hal yang tidak pantas dengan Sang Buddha. Ya. Dan itu dilakukan selama beberapa bulan, sampai bulan ketiga, bulan keempat, Cinca kemudian membalut perutnya dengan kain. Jadi dia bertindak seperti orang yang hamil muda. Ya. Membalut perutnya dengan kain, kemudian ketika orang-orang bertanya, dia selalu tersenyum-senyum bahagia, ya, seakan bahagia bahwa dia sudah hamil itu berkat anak dari Sang Buddha. Pada bulan ke-9, Cinca kemudian membalut perutnya lebih gendut lagi, lebih besar lagi, sehingga apa yang terjadi, orang-orang berpikir bahwa memang Cinca ini sudah hamil, ya. Nah, hamil besar. Nah, pada saat itu Sang Buddha sedang berkhotbah, dan kemudian Cinca masuk ke tempat Sang Buddha berkhotbah. Cinca mengatakan seperti yang Bapak Ibu bisa baca di layar, ya. Oh, kamu samana besar, kamu hanya berkhotbah kepada orang lain. Saya sekarang hamil karena kamu, dan kamu tidak melakukan apa-apa untuk persalinan saya. Kamu hanya tahu bagaimana menyenangkan dirimu sendiri. Ya, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita dapat masalah seperti ini, apa yang kita katakan? Ya, Sang Buddha menghentikan khotbahnya untuk sementara dan berkata kepadanya, saudari, hanya kamu dan saya yang tahu apakah kamu berkata yang sebenarnya atau tidak. Ya. Pernah Bapak Ibu ketika dituduh sesuatu yang tidak benar, kemudian Bapak Ibu karena melihat bahwa Bapak Ibu benar, kata-kata ini keluar dari mulut Bapak Ibu, ya. Hanya kamu dan saya yang tahu apakah ini benar atau tidak, ya. Tetapi si Cinca ini saking cerdasnya, saking biasanya dia berbohong, dia kemudian membalas kata-kata Buddha. Ya, kamu benar. Bagaimana orang lain tahu apa yang hanya kamu dan saya ketahui? Cerdas ya? Sayangnya kecerdasannya dipakai untuk berbuat jahat. Ya. Nah, ketika Dewa Saka mengetahui hal ini, dikatakan kursinya bergetar panas. Kemudian Dewa Saka mengetahui masalahnya. Oh, ternyata dari dalam wihara sedang terjadi masalah. Nah, Dewa Saka kemudian mengutus, ada yang mengatakan satu dewa, ada yang mengatakan dua dewa, ada yang mengatakan 4 dewa, ya. Nah, akhirnya 4 dewa ini datang untuk memutus tali pengikat yang mengikat kayu dan kain yang mengikat di perutnya Cinca. Ya. Nah, ketika perut kain dan kayu itu sudah terputus dari tubuh Cinca, nah orang-orang yang melihat dia kemudian marah, ya. Mereka mengetahui bahwa sang guru agung mereka itu sudah dihina, sudah dibohongi, ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Cinca kemudian lari keluar, kemudian karena orang-orang marah, dia diburu mau dipukuli, ya. Karena guru agung kita tidak marah, karena beliau adalah Sang Buddha. Beliau tahu bahwa ini adalah akibat buruk dari perbuatan lampau yang sekarang berbuah, ya. Tetapi Cinca tidak bisa menghindari akibat dari perbuatannya sendiri. Dia kemudian jatuh dan ditelan bumi, ya. Nah, dikatakan masuk neraka Awici. Nah, pada hari berikutnya ketika para biku sedang membicarakan tentang Cinca, Sang Buddha mendekati mereka dan bertanya, para biku, seseorang yang tidak takut untuk berkata bohong dan seseorang yang tidak peduli apa yang akan terjadi pada kehidupan yang akan datang, tidak akan ragu-ragu untuk berbuat jahat. Ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, judul yang ada di dalam materi pembahasan kita sama-sama ini itu sebenarnya adalah kata-kata dari Buddha sendiri. Ya. Jadi kenapa Sang Buddha mengatakan seperti ini?
Nanti kita lihat pembahasannya. Sang Buddha itu guru agung yang betul-betul sangat luar biasa. Ya, sila keempat itu memang betul-betul sangat luar biasa. Makanya kenapa pada saat orang sumpah profesi, sumpah jabatan seperti yang tadi saya katakan, yang diambil silanya cuma satu sila. Saya berjanji bersumpah tidak akan berbohong. Ya, oke. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 176. Orang yang melanggar salah satu dhamma, sila keempat, yang selalu berkata bohong, yang tidak mempedulikan dunia mendatang, maka tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kenapa cinca bisa melakukan hal tersebut? Tentunya kita ketahui bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cinca bukan cuma sekali ini bisa berbohong berakting seperti itu. Ya. Ketika dia berakting dengan sangat sempurna, itu karena dia sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Sehingga makanya Sang Buddha mengatakan kalau seseorang memang suka berbohong, memang tidak ada kejahatan yang tidak bisa dia lakukan. Jadi ditawari sama gurunya untuk melakukan kejahatan yang lebih buruk pun, dia bersedia saja. Dia berkata, dia berpikir bahwa ini mudah saja bagi saya untuk melakukan. Nah, Bapak Ibu, bisa kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita disuruh berbuat jahat, disuruh berbohong, mudah enggak? Susah kan? Tetapi kalau kita tidak membiasakan diri kita untuk berbohong, untuk bahkan di dalam Balatika Rahula Wada Sutta, Sang Buddha menegur Rahula yang berguyong juga dengan berbohong, ya. Itu bahkan kita juga tidak akan menggunakan kata-kata guyonan untuk berbohong, gitu. Ya. Jadi berbohong dengan menggunakan kata-kata guyonan, main-main, gitu. Ya. Nah, teman-teman, ini adalah kisah di Dhammapada, di mana Sang Buddha mengatakan orang yang telah terbiasa berbohong itu kejahatan apapun bisa dia lakukan. Nah, berikutnya kita akan melihat satu lagi tentang berbohong, yaitu Itiwutaka 1.25. Nah, dalam kitab Itiwutaka, kita tahu, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah dengar, ya. Ini adalah kumpulan khotbah yang dikumpulkan, bukan dikumpulkan, yang diulang oleh Yang Mulia Kujutara, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisahnya. Di dalam Itiwutaka selalu awal katanya itu dimulai dengan demikianlah dikatakan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kalau khotbah yang diulang oleh Yang Mulia Bante Ananda, itu selalu kita dengar Ewa Me Suttam, Ekan Samayam Bagawa, ya. Demikianlah yang telah aku dengar. Ya, beda. Jadi kalau Itiwutaka itu selalu awalnya selalu demikianlah telah dikatakan oleh Sang Buddha, ya. Nah, kita akan tahu bahwa ini diulang oleh Yang Mulia Kujutara. Nah, Bapak Ibu, di dalam Itiwutaka 1.25, Sang Buddha juga mengatakan hal yang sama. Wahai para biku, aku katakan bahwa bagi seseorang yang melakukan pelanggaran dalam satu hal ini, tidak ada tindakan jahat apapun yang tidak mungkin dilakukannya. Apakah satu hal itu? Inilah hal itu, wahai para biku, berbohong dengan sengaja. Ya. Tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang berbohong dengan sengaja. Yang melakukan pelanggaran dalam satu hal ini tidak mempedulikan dunia yang akan datang. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat kata-katanya sama, ya. Jadi intinya apa? Kalau seseorang bisa melakukan kebohongan, melakukan dengan sengaja, terbiasa dengan hal itu adalah sebenarnya orang tersebut sudah tidak mempunyai hiri dan otapa. Kenapa Bapak Ibu dan teman-teman ketika akan berbohong merasa ini tidak pantas, tidak beretika? Karena pada saat itu kita masih mempunyai hiri, rasa malu, dan otapa, takut akan akibat
dari perbuatan kita, ya. Nah, Hiri dan Otapa ini adalah pelindung dunia. Ketika ini sudah tidak ada, seseorang bisa melanggar 5 sila, khususnya sila keempat. Nah, ketika seseorang sudah melanggar sila keempat, menganggap berbohong bisa menyelesaikan banyak masalah, ya. Nah, Sang Buddha mengatakan tidak ada kejahatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang tersebut. Nah, apakah ini sangat berbahaya? Bapak Ibu teman-teman, sangat berbahaya, ya. Kita lihat siapakah yang mulia Kujutara itu. Kujutara berhasil merangkum kurang lebih kalau saya tidak salah ingat itu 112 khotbah Dhamma dari Sang Buddha, ya. Nah, Kujutara ini adalah pelayang dari Ratu Samawati. Beliau diberikan gelar tertinggi bagi umat perumah tangga perempuan sebagai terunggul dalam penguasa materi Dhamma. Beliau terkenal dalam Buddha Sasana sebagai yang terpelajar. Nah, bagaimana ceritanya sampai Kujutara bisa mengenal Dhamma? Nah, Bapak Ibu, Kujutara terlahir di keluarga Gosita. Ya, keluarga Gosita ini adalah 3 orang kaya yang ada di Kosambi. Dia lahir sebagai salah satu dari anak dari pekerjanya, ya. Jadi pekerja yang ada di rumah Gosita itu hamil, kemudian anaknya itu lahirlah Kujutara. Nah, ketika Kujutara besar, beliau kemudian ikut sama Ratu Samawati. Nah, Kujutara, kenapa namanya Kujutara? Kuju itu dalam satu referensi yang saya baca, Kuju itu artinya punggung, utara itu ke atas, ya. Jadi punggungnya ke atas. Nah, artinya dia bungkuk, ya. Jadi punggungnya ke atas. Tetapi dalam referensi berbeda yang saya baca, dikatakan utara itu nama kecilnya. Kuju itu karena dia bungkuk, gitu. Jadi dipanggil utara yang bungkuk, ya. Nah, kurang lebih samalah artinya seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, Kujutara ketika bekerja sebagai pelayan Samawati, Ratu Samawati, itu selalu mendapat tugas untuk pergi berbelanja bunga. Jadi dia selalu mendapatkan 8 keping dari Ratu Samawati untuk berbelanja bunga, ya. Nah, pada saat itu sama seperti hari-hari sebelumnya. Jadi ketika Raja Udena memberikan Ratu Samawati uang untuk belanja 8 keping itu, nah Ratu Samawati menyuruh Kujutara untuk berbelanja. Nah, sampailah pada saat itu di rumah Sumana si penjual bunga yang rupanya karena pada saat itu para orang-orang kaya, ada 3 orang kaya di Kosambi pada saat itu, mereka sedang melakukan dana besar-besaran kepada Buddha dan rombongan. Nah, mereka berpikir kalau selama ini kita yang berdana, alangkah baiknya kalau kita juga meminta masyarakat untuk ikut berdana. Kenapa? Supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari melakukan perbuatan baik. Nah, pada saat itu Sumana memberi persembahan. Jadi Sumana ini penjual bunga, dia memberi persembahan kepada Buddha. Dan ketika Kujutara datang untuk berbelanja bunga seperti biasa, Sumana mengajak Kujutara untuk ikut mendengarkan khotbah Buddha. Ya, nah, ada juga referensi yang saya baca ditulis begini: Kujutara datang, kemudian melihat, wah, Sumana tidak jualan bunga hari itu, ya, karena dia lagi melayani Buddha dan rombongannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Wah, dia harus menunggu sampai selesai. Tapi pada saat masih menunggu itu, kemudian Sumana mengajak dia untuk mendengarkan Dhamma. Ya, nah itu referensi yang berbeda, tetapi intinya kondisi membuat Kujutara kemudian akhirnya bisa mendengarkan Dhamma. Ya. Nah, ketika mendengarkan Dhamma, Sang Buddha memang menunjukkan kepada Kujutara Dhamma yang bisa membuat beliau dengan sedikit Dhamma, beliau akhirnya
tercerahkan. Beliau menuntung Kujutara ya, karena Sang Buddha adalah guru yang luar biasa bagi para dewa dan manusia. Memang itu adalah kelebihan beliau. Ketika beliau mengajar Dhamma, beliau bisa mengetahui apa sih yang ada di dalam pikiran kita. Ya, beda kalau kita mengajar Dhamma, mengajar kepada anak-anak murid, ya, kita berusaha mencari tahu apa sih yang mereka mau cari tahu, apa sih yang mereka belum tahu, gitu. Itu sangat berbeda. Kita berusaha mengorek dari mereka, tapi Sang Buddha, walaupun kita diam, dia sudah tahu, beliau sudah tahu, ya. Oh, ini kurang paham di sini ya, tinggal dikasih Dhamma di sini, di sini, di sini. Nah, Kujutara seperti itu. Kemudian mencapai kesucian Sotapanna ketika mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti timbul pertanyaan, ya beruntung banget Kujutara, ya, bisa mendengarkan Dhamma, kemudian langsung mencapai. Kita mendengarkan Dhamma berkali-kali, banyak kali, lama lagi, ya, belum mencapai. Tapi Bapak Ibu, jangan putus asa. Kenapa? Karena kalau kita mau berjalan ke satu tujuan, itu selalu dimulai dengan satu langkah yang kecil, bertahap, ya. Kita tidak akan tahu. Memang perbedaan karma, kebajikan membuat kita tidak bisa bertemu dengan Guru Agung Buddha Gotama. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa kita mempunyai timbunan kebajikan yang luar biasa sehingga kita masih bisa bertemu dengan Dhamma yang beliau ajarkan. Ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat untuk belajar Dhamma dan utamanya praktek Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada gunanya kehidupan lampau? Ada. Kujutara kenapa bisa begitu cepat mencapai kesucian? Nah, ternyata hal itu juga ditanyakan para biku, ya. Nanti ceritanya di belakang. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, ketika mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Kujutara otomatis tidak mungkin lagi melanggar 5 sila yang ada, ya. Silanya sudah sempurna. Sehingga biasanya kalau dia pergi belanja bunga, dikasih 8 keping koin, ya. Dia cuma belanjakan 4. Kali ini dia belanjakan 4 yang biasa dia korupsi, ya. Jadi Yang Mulia Kujutara kemudian membelanjakan 8 koin dan ketika pulang membawakan berarti 2 kali lipat dari bunga yang biasanya, ya. Sehingga Ratu Samawati ketika bertemu dengan Yang Mulia Kujutara menjadi heran sekaligus senang. Wah, Kujutara, kali ini kamu bawa bunga 2 kali lipat. Apakah karena Raja Udena memberikan kamu 2 kali lipat uang? Kujutara kemudian mengatakan, tidak, Ratu, selama ini saya telah berbohong, ya. Saya telah berbohong membelanjakan cuma 4 keping dari 8 keping yang diberikan kepada saya. Nah, Bapak Ibu, Kujutara adalah Sotapanna, sehingga mengakui kesalahan, jujur, itu adalah hal yang wajar. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai perumah tangga, kalau kita mempunyai kesalahan, kita pernah berbohong, kalau kita bisa mengakui bahwa kita salah, kita pernah berbohong, kita mengakui bahwa kita pernah berbohong, itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena pengakuan sebenarnya adalah awal mula. Mengakui bahwa diri kita masih kurang, mengakui diri kita bahwa kita salah, itu adalah awal yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengakui bahwa kita punya kekurangan, kita tidak bisa mengakui bahwa kita salah, maka kita susah untuk berkembang. Kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita sendiri, ya. Nah, yang luar biasa ketika Kujutara menyatakan dengan sebenarnya karena beliau adalah Sotapanna, Ratu Samawati kagum. Wah, kok kamu bisa dari berbohong begitu lama menjadi pekerja di rumah saya, ya? Kok kamu bisa tiba-tiba sadar, tiba-tiba langsung menjadi jujur? Nah, Kujutara mengatakan, ya, Ratu, saya telah menjadi
murid Buddha. Saya telah belajar khotbah dari Buddha. Wah, Ratu Samawati dan pelayan-pelayan lainnya menjadi kagum ya. Mendengar Dhamma satu kali bisa tercerahkan, Sotapanna, kemudian langsung bisa menjadi jujur. Nah, akhirnya Ratu Samawati bertanya, apa kamu mengingat apa yang diajarkan Buddha? Kujutara mengatakan, ya Ratu, saya mengingat apa yang diajarkan Buddha. Maukah kamu mengajarkan kepada kami? Ya, saya akan mengajarkan kepada Ratu dan teman-teman. Ya, sehingga akhirnya Ratu kemudian mempersiapkan Kujutara. Ya, jadi orang-orang zaman dulu itu ketika ada yang mengajarkan mereka kebenaran, mengajarkan mereka cara untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat, mereka memberi penghormatan. Ya, jadi Kujutara kemudian dimandikan. Jadi ada referensi yang mengatakan dia dimandikan dengan air bunga, ya. Kemudian disediakan tempat duduk yang baik. Kemudian Kujutara diminta untuk membabarkan dhamma yang telah didengar, mengulang khotbah yang telah didengar dari Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu, apa yang luar biasa dari cerita ini? Ketika Kujutara yang biasanya berbohong, kemudian mendengarkan khotbah dhamma, kemudian mencapai tingkat kesucian Sotapanna, kemudian mengulang khotbah dhamma yang beliau dengar dari Yang Mulia Buddha Gotama, Guru Agung kita. Yang luar biasa adalah Ratu Samawati dan 500 pelayangnya yang lain itu juga mencapai kesucian Sotapanna. Ya. Jadi yang luar biasa adalah Dhamma memang luar biasa, dapat diselami di dalam batin orang-orang yang bisa memahami Dhamma. Ya. Dhamma luar biasa, tanpa harus bertemu dengan Buddha. Ratu Samawati dan teman-teman Kujutara yang lain mencapai tingkat kesucian Sotapanna sama seperti Kujutara. Nah, berkat jasa Kujutara tersebut, Ratu Samawati kemudian meminta Kujutara tidak usah menjadi pelayang, ya, tetapi Kujutara diangkat sebagai ibu mereka. Ya. Kenapa diangkat sebagai ibu mereka? Karena mereka telah lahir menjadi satu pugala yang baru, menjadi makhluk Sotapanna. Mereka tahu mereka Sotapanna, mereka makhluk yang baru, fisiknya sama tapi batinnya udah berbeda. Ya, mereka menganggap Kujutara mengangkat Kujutara sebagai ibu mereka. Ya. Kemudian Ratu Samawati meminta Kujutara, bolehkah? Karena Ratu tidak bisa selalu keluar dari rumah, boleh enggak Kujutara yang pergi setiap Sang Buddha berceramah, Kujutara hadir kemudian mendengarkan dan mengulang kepada mereka. Nah, apa yang terjadi? Kujutara mengatakan, ya, saya bersedia. Kenapa? Karena memang Kujutara juga sangat senang belajar Dhamma. Ya. Kenapa bisa demikian? Nah, nanti kita lihat. Ternyata dari sejarah-sejarah kehidupan lampau Kujutara, Yang Mulia Kujutara, itu luar biasa. Ya. Makanya Bapak Ibu, kita tidak tahu timbunan kebajikan apa yang kita lakukan di masa lampau. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa saat ini tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan menimbun kebajikan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kita akan melihat bahwa kebajikan yang kita timbun saat ini akan bermanfaat suatu saat di masa depan nanti. Ya, sama seperti kisah dari Kujutara yang sangat luar biasa menurut saya. Ya, nah Bapak Ibu, kemudian Kujutara rutin mengikuti khotbah-khotbah dari Buddha, dan salah satu yang sempat tadi kita sama-sama sudah bacakan, ya, Sang Buddha mengatakan tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah terbiasa berbohong. Ya, nah itu adalah salah satu dari 112 khotbah yang didengarkan oleh Kujutara dari Yang Mulia Buddha, kemudian diulang kepada Ratu Samawati dan teman-temannya. Ya, nah Bapak Ibu, kita akan membahas sedikit riwayat dari Kujutara, ya, supaya tahu bahwa menimbun kebajikan itu tidak akan sia-sia. Kemudian kita juga perlu mengetahui bahwa tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang kebetulan. Kenapa Kujutara bisa duduk langsung memahami Dhamma? Ya, kita belajar meditasi, kadang-kadang juga lama-lama juga sampai kadang-kadang putus asa. Ya,
ini kok nggak mencapai-mencapai. Padahal sebenarnya kita meditasi bukan untuk mencapai-mencapai, ya. Kita belajar Dhamma bukan juga untuk langsung bisa menjadi arahat, bukan. Tetapi kita memupuk kebajikan lewat Sutamayapanya. Levelnya memang masih rendah, masih teori, ya. Nanti kemudian kita bisa praktek dengan lebih baik Cinta Mayapanya, dan hasil yang paling bagus adalah kalau kita bisa meditasi menghasilkan kebijaksanaan yang lebih baik, ya. Nah, kita lihat dari sejarah Yang Mulia Kujutara, ini ternyata bukan cuma 1-2 kelahiran, ya. Beliau melakukan banyak kebajikan sama seperti makhluk-makhluk yang bisa lahir di zaman Buddha, itu sangat berbeda dengan jumlah kebajikan yang kita lakukan yang hanya bisa bertemu dengan Dhamma, ya. Kujutara kalau kita lihat untun tercatat di dalam sejarah, ya, di dalam kitab-kitab, sehingga kita bisa belajar bahwa bukan waktu yang singkat sampai Yang Mulia Kujutara bisa bertemu dengan Buddha Gotama dan kemudian mencapai kesucian hanya dalam satu pertemuan seperti itu, ya. Nah, para biku pada saat itu bertanya kepada Sang Buddha, Bante, mengapa Kujutara bungkuk? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia bisa memahami Dhamma hanya dengan mendengarkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa dia menjadi Sotapanna demikian cepat saat mendengarkan khotbah Dhamma? Dan yang keempat, mengapa ia menjadi pelayang dalam kehidupannya saat mencapai Dhamma yang mulia? Nah, mari kita bahas sama-sama. Tujuannya supaya kita mau mulai saat ini menambah kebajikan, baik lewat teori, belajar Dhamma, praktek, atau bahkan mulai belajar untuk meditasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Karena meditasi memang ini yang paling kurang diminati, ya, paling kurang diminati oleh orang-orang. Oke. Nah, yang pertama, saat 8 Pacika Buddha pada saat satu masa yang lampau, ya, mereka pergi ke istana Raja Brahmadatta untuk menerima dana makanan. Nah, pada saat itu Kujutara juga lahir sebagai pelayang, ya. Ini kok pelayan terus ya? Nah, nanti kita lihat ada sejarahnya kenapa Yang Mulia Kujutara lahir jadi pelayan-pelayan terus. Nah, pada saat itu beliau juga pelayang. Nah, dia melihat ada satu Pacika Buddha yang bungkuk, ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mengambil kain, kemudian membuat punggungnya, ya, melapisi punggungnya supaya menjadi lebih tinggi, ya. Jadi dia mengolok-olok sebenarnya mengolok-olok Pacika Buddha tersebut, ya. Kemudian diolok-olok di depan teman-temannya yang lain sehingga teman-temannya merasa lucu, ya, sehingga tertawa. Nah, akibatnya setelah membuat olok-olok ini, ya, dia menjadi bungkuk sejak lahir. Nah, kemudian yang kedua, mengapa Kujutara ini begitu cerdas ketika baru mendengarkan Dhamma, bahkan di dalam kehidupan Buddha Gotama saat ini, beliau etadaga atau terampil dan unggul di dalam menguasai Dhamma, ya. Nah, diceritakan seperti ini. Suatu hari ketika 8 Pacika Buddha datang ke istana untuk menerima dana makanan, mereka menerima masing-masing dana makanan yang masih panas-panas di mangkuk, ya. Nah, karena panas ini, Kujutara kemudian punya inisiatif dan punya kecerdasan, ya. Punya inisiatif dan punya kecerdasan untuk melihat bahwa ada makhluk yang butuh pertolongan nih, ya. Para biku, para Pacika Buddha ini butuh pertolongan. Pertolongannya apa? Untuk menahan panas dari mangkuk-mangkuk mereka yang terisi makanan yang sangat panas. Nah, dia dengan cekatan, dengan cepat melepas ada referensi yang mengatakan gelang gading, ada yang mengatakan rantainya, rantai, ya. Kemudian menyerahkan kepada 8 Pacika Buddha itu sebagai alas dari mangkoknya, ya. Sehingga Pacika Buddha ketika memegang mangkok tersebut itu tidak kepanasan tangannya, ya. Nah, kenapa dia bisa cerdas, cepat sekali memahami Dhamma?
Dikatakan di dalam kitab komentar bahwa karena Kujutara itu punya inisiatif, ya. Nah, Bapak Ibu, berbahagialah kita kalau kita melihat ada teman atau makhluk lain tanpa melihat merek agama dan keyakinan, ketika mereka memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan, ya, kita bisa berinisiatif untuk membantu mereka. Alangkah berbahagianya. Kenapa alangkah berbahagia? Karena untuk membantu orang lain belum tentu bisa setiap saat, ya. Saya pernah dalam satu dhamma kelas, ada teman yang cerita, waktu itu dia sudah kumpul nasi bungkus banyak-banyak, dikumpul untuk dibagi kepada anak jalanan. Ketika keluar, keliling jalanan, tak satu pun objek yang bisa menjadi sarana untuk dia berbuat baik. Kenapa? Baru dia sadar, saat itu ternyata hari raya, orang-orang pulang kampung, ya. Jadi di jalanan tidak ada pengemis, tidak ada yang bisa dikasih, ya. Akhirnya dia pulang. Tidak ada sarana untuk berbuat baik, ya. Nah, inisiatif ketika Kujutara melihat Pacika Buddha kepanasan, ya, dia berinisiatif, saya harus membantu, dan dia merelakan gelang-gelangnya. Apalagi ketika para Pacika Buddha ini berpikir, wah, gelang ini tidak pantas kami terima, ya. Mereka tidak bisa memohon. Nah, Kujutara dengan tangkas langsung mengatakan, gelang-gelang itu saya danakan kepada para bante, ya, para Pacika Buddha ini, sehingga mereka mengambil dengan manfaat yang maksimal, ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa Kujutara menjadi Sotapanna demikian cepat adalah karena ketika Pacika Buddha datang ke istana, ia melakukan tugas-tugas yang diperlukan dengan sikap bakti penuh hormat. Karena kebajikan ini, ia menjadi Sotapanna saat Kobadama diberikan oleh Sang Buddha saat upacara persembahan dana makanan oleh Sumana penjual bunga. Ya, jadi yang tadi dia etadaga dalam menguasai dhamma, karena yang kedua, ya, dia Sotapanna dengan cepat. Ini yang ketiga. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa Kujutara menjadi pembantu? Dan ini terjadi, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Jataka, ya, ini terjadi bukan cuma satu kelahiran, banyak kelahiran Kujutara selalu lahir menjadi pelayang, ya. Nah, nanti kita bahas sedikit karena waktu 1 jam masih ada 10 menit, ya. Nah, selama masa Buddha Kasapa, Kujutara ini adalah putri seorang hartawan di Varanasi. Suatu malam ia merias dirinya di depan cermin. Pada saat itu ada sahabatnya sebenarnya, ya. Tetapi sahabatnya ini sudah menjadi seorang bikuni yang arahat. Nah, karena masih merasa dia sahabat, ya. Nah, putri orang kaya ini meminta bikuni arahat itu mengambil macam-macam, disuruh ini, disuruh itu, gitu, ya. Karena dia berpikir, ini kan teman saya, sahabat saya. Nah, karena dia menganggap itu sahabat, ya dia melakukan dengan kurang sopan. Nah, pertanyaannya, kenapa bikuni mau melakukan hal tersebut? Kalau dia sudah tahu bahwa Kujutara nanti akibat menyuruh-nyuruh tidak dengan sopan, dengan kasar, dengan meremehkan, bisa lahir menjadi pembantu dalam banyak kelahiran. Rupanya, Sang Bikuni Arahat ini di dalam kitab komentar dikatakan sudah menimbang keburukan yang paling ringan buat Kujutara, ya. Sang Bikuni Arahat ini berpikir, kalau saya menolak supaya Kujutara tidak melakukan macam-macam perintah, dia melihat Kujutara akan marah, ya. Kujutara ini karena lahir sebagai putri dari hartawan, ya otomatis manja, ya. Dimanja oleh orang tuanya, terbiasa manja, ya seperti itulah, dia pasti marah, ya. Apa akibatnya kalau dia marah? Lebih parah lagi, Sang Bikuni Arahat ini berpikir, kalau Kujutaranya marah, dia bisa lahir di alam rendah, di alam neraka, ya. Nah, ya sudahlah, saya turuti saja perintahnya. Paling jelek, ya Kujutara lahir menjadi pelayang, ya. Nah, apa yang terjadi? Dalam banyak kelahiran, Yang Mulia Kujutara terlahir menjadi pelayang, ya. Nah, di salah satu Jataka, bisa Jataka,
Pada saat itu Bodhisatta terlahir sebagai Mahakancana. Kancana ini kalau saya tidak salah itu artinya emas, ya, emas yang emas yang indah, ya. Nah, dia ini putra dari Brahmana kaya 8 juta rupiah kurang lebih kekayaannya, itu punya 7 saudara, 6 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kemudian karena 7 saudaranya ini sangat mencintai kakaknya, ya. Ketika kakaknya ini pergi belajar dan melihat keburukan dari kehidupan berumah tangga, akhirnya ketika disuruh untuk menikah, dia tidak mau, ya. Nah, karena tidak mau, akhirnya setelah orang tua mereka meninggal, Mahakancana dan 7 saudaranya melepaskan harta kekayaannya, kemudian mereka pergi untuk menjadi petapa. Nah, ketika mereka pergi menjadi petapa ini, mereka sepakat bahwa setiap orang itu harus dari salah satu dari mereka bergiliran untuk mengambil makanan, ya. Jadi tangkai teratai atau sejenis itulah, ya. Nah, sampai satu waktu Mahakancana 3 hari berturut-turut tidak mendapatkan makanannya. Sehingga apa yang terjadi? Hari pertama dia berpikir, oh, yang punya giliran mengumpulkan makanan mungkin lupa. Hari kedua dia berpikir, oh, yang mengumpulkan makanan mungkin melewatkan untuk dia. Hari ketiga dia sudah berpikir, saya salah apa ya sampai saya tidak dikasih makanan, ya. Padahal makanannya itu disembunyikan sebenarnya oleh Dewa Saka, ya. Nah, Dewa Saka ini dewa yang luar biasa. Dia melihat bahwa petapa-petapa ini saking luar biasanya kok sangat kekayaan harta duniawi itu tidak menarik bagi mereka gitu, ya. Sehingga akhirnya dia turun untuk mengetes mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam kisah Bisa Jataka ini kita lihat Mahakancana ketika tidak mendapatkan makanan 3 kali, ya. Yang pertama dia berpikir, saya mungkin teman-teman lupa, saudara saya lupa mengambilkan makanan. Yang kedua, saya tidak diberi, itu mungkin dengan kesengajaan. Yang ketiga, karena tidak diberi lagi, dia sudah berpikir, saya salah apa? Ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman, kita bisa belajar bagaimana bodhisatwa dalam kehidupan lampau sudah belajar introspeksi, ya, wimansa. Kita tahu ada 4, idipada 4, bagaimana kita bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, bagaimana bisa menjadi sukses, ya. Bagaimana bisa sukses di dalam kehidupan sehari-hari, 4 idipada ini, dan bagaimana kita bisa sukses juga mencapai kesucian, kata-katanya berubah menjadi adipati 4, tetapi sama, isinya sama, ya. Canda, wirya, cita, wimansa. Nah, salah satu itu adalah kita punya introspeksi, ya. Dan mau mengaku untuk salah, itu adalah hal yang luar biasa. Jadi Mahakancana juga berpikir, mungkin saya ada kesalahan. Sampai saudara-saudara saya tidak mau memberi saya makanan, ya. Ya sudahlah, dia pukul gong, saudaranya berkumpul, kemudian dia mempertanyakan, ini ada 3 kali saya nggak dapat makanan, ini bagaimana ceritanya? Nah, akhirnya saudaranya yang satu setelah beliau, Upakancana, dia mengatakan begini, kami tidak berbohong, ya. Kami tidak berbohong, saya memang sudah menyiapkan makanan di sana, tetapi saudara tua saja yang tidak terima, ya. Nah, untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong, dia menyatakan sumpahnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sumpahnya ini unik, ya. Upakancana, satu adik dari Mahakancana, mengatakan begini, semoga kuda dan sapi menjadi miliknya. Semoga perak, emas, seorang istri yang penuh kasih sayang dimilikinya. Semoga ia mempunyai banyak putra dan putri Brahmana yang mencuri jatah makananmu. Jadi dia bersumpah begini, kalau saya mencuri jatah makananmu, maka dalam kehidupan akan datang, saya nanti punya perak, emas, kuda, sapi, istri yang sayang, pokoknya saya banyak putra dan putri.
ya. Nah, ini kan sebenarnya sumpah yang membahagiakan bagi kita yang penuh dengan keserakahan, betul enggak? Ya. Tetapi bagi para petapa, ya, bagi bodhisatta dan saudara-saudaranya, ya, dan Bapak Ibu perlu tahu, saudara-saudara dari bodhisatta ini dalam kehidupan ketika bodhisatta menjadi Buddha Gotama, itu bukan juga orang-orang lain, ya. Saudara-saudaranya 7 ini ada Bikuni Upalawana, ada Yang Mulia Moggallana, Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Kassapa, dan beberapa yang mulia saya lupa, ya. Nah, itu ternyata ketemu lagi dalam kehidupan sebagai beliau terakhir sebagai Buddha Gotama, ya. Nah, sumpahnya ini kan unik. Kalau kita perumah tangga sumpah kan sumpahnya sumpah ke orang yang jelek-jelek. Petapa ini sumpahnya malah yang bagus-bagus semua. Ya, disumpahin nanti kamu jadi raja dunia. Jadi banyak ya, yang ini saya cuma rangkul yang satu, ya. Ada yang mengatakan kamu nanti jadi raja dunia, kekayaanmu luar biasa, emas dan perak memenuhi semua, ya. Kenapa disumpah-sumpahi sampai begitu luar biasa? Karena bagi petapa, harta kekayaan adalah kondisi untuk membuat makhluk-makhluk terlahir di alam rendah, lahir di alam bawah, ya. Karena keserakahan, kemelekatan membuat orang lahir di alam rendah, ya. Makanya mereka bersumpah seperti itu. Nah, Kujutara hadir enggak pada saat itu? Kujutara hadir, ya. Jadi Yang Mulia Kujutara hadir juga sebagai pelayang, ya. Nah, pada saat itu dia menjadi pelayang wanita di masa kehidupan Mahakancana Bodhisattva. Dia mengatakan sumpah juga, ya. Di saat semua pelayang wanita bertemu, semoga ia tidak malu duduk di tempat duduknya, bangga akan pencapaian dan semoga makanannya enak. Brahmana yang mencuri jatah makananmu. Ini sumpahnya bagus-bagus semua, ya. Kenapa? Dewa Saka pun bingung pada saat itu. Dia berpikir, wah, kalian tidak suka yang bahagia-bahagia, yang menyenangkan, yang loba-loba, ya. Nah, kenapa? Kita lihat dalam cerita ini bahwa para Arya, orang-orang yang mencapai tingkat kesucian dalam kehidupan sekarang, itu memupuk timbunan kebajikannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Sudah mempunyai mindset seperti ini di zaman dulu, ya. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang tanpa timbunan kebajikan, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian Mahakancana sendiri ketika melihat saudara-saudaranya bersumpah, ya, dia kemudian mengatakan, wah, saudara-saudara saya semua tidak pada bohong ini, ya. Tidak ada yang bohong. Semua jujur bahwa makanan sudah diletakkan di sana. Tapi memang ya saudara tua saja yang tidak dapat makanannya, ya. Dia juga akhirnya berpikir, wah, jangan-jangan nanti saya dituduh berbohong, pura-pura tidak dapat makanan, padahal saya sudah ngambil, mau jatah double, ya. Mahakancana akhirnya ngomong, baiklah kalau gitu saya juga bersumpah. Barang siapa yang bersumpah makanannya hilang tetapi ternyata tidak, maka biarkan ia menikmati nafsu keinginan dan akibatnya. Semoga kematian dunia mendatangi dirinya, sama halnya dengan kalian saudaraku jika kalian mencurigaiku. Ya. Nah, Dewa Saka yang hadir pada saat itu kemudian saking kagumnya, kemudian berpikir, wah, luar biasa ini orang-orang semua. Ya. Akhirnya Dewa Saka kemudian mengakui, tidak satupun dari teman-temanmu yang berbohong, saudaramu-saudaramu yang berbohong, pelayangmu yang berbohong, tetapi saya yang mengambil makananmu, ya. Kemudian ada percakapan yang saya skip, di mana mereka memprotes, kamu siapa juga Dewa Saka berani menguji-uji kita gitu, ya. Nah, akhirnya ada singkat cerita mereka saling memaafkan dan saling mendukung. Nah, Bapak Ibu, kisah Kujutara itu sebenarnya banyak, ya. Ada satu kisah lagi yang saya lupa masukkan ke slide. Itu ada dalam Uraga Jataka. Kujutara pada saat itu di Uraga Jataka ini Kujutara juga lahir sebagai seorang pelayang, ya. Nah, di Uraga Jataka ini dijelaskan tentang bagaimana pada saat itu Bodhisatta mempunyai seorang anak yang dipatuk sama ular, kemudian meninggal, ya. Nah, ketika meninggal, papanya Bodhisatta tidak menangis, kemudian mamanya juga tidak menangis, istrinya juga tidak menangis, pelayangnya juga tidak menangis, ya. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan
perenungan terhadap kematian dalam kehidupan keseharian mereka. Ya. Jadi kita bisa lihat kenapa Kujutara bisa menembus dengan mudah, karena timbunan kebajikan di dalam berbagai sisi itu sudah disempurnakan pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sehingga ketika menemukan kondisi yang pas, Sang Buddha hanya cukup memicu Kujutara untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, nah Bapak Ibu, singkat cerita Kujutara pada saat itu juga lahir sebagai pelayang. Ya, jadi kita tahu dalam banyak kelahiran Kujutara lahir sebagai pelayang hanya karena menyuruh-nyuruh temannya yang menjadi bikuni tetapi sudah arahat. Ya, oke. Di dalam Musawadah Sutta dikatakan hal yang sama, ya. Seseorang yang memiliki 4 kualitas akan ditempatkan di neraka seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 4 ini? Dia berbohong, mengucap kata yang memecah belah, berbicara kasar, gosip. Seseorang yang memiliki keempat kualitas ini akan ditempatkan di neraka seolah dibawa ke sana. Para biku, seorang yang memiliki 4 kualitas lainnya akan ditempatkan di surga seolah-olah dibawa ke sana. Apakah itu? Dia menghindari berbohong, dia menghindari mengucapkan kata yang memecah belah, menghindari berbicara kasar, menghindari bergosip, dan memiliki 4 kualitas ini akan ditempatkan di surga seolah-olah dibawa ke sana. Nah, Bapak Ibu, selama ini kita menerjemahkan musawadah sebagai hanya berbohong, ya. Tetapi dalam Musawadah Sutta ini ada 4 kualitas di mana itu bukan cuma kebohongan, ya. Dan Bapak Ibu, berbohong itu bisa masuk di dalam semua lini, ya. Kita lihat, tidak ada kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh orang yang terbiasa berbohong dengan sengaja. Mengapa Sang Buddha mengulang ini dalam banyak sutta? Ya, kita lihat. Ucapan yang dapat menimbulkan pertikaian, pertengkaran, perpecahan, ya, kebohongan bisa masuk di dalamnya. Kita lebih sering ketika kebohongan itu berubah menjadi fitnah, kita sebutlah dia menjadi pisuna waca, fitnah. Kebohongan bisa berubah menimbulkan kemarahan. Kebohongan bisa hadir untuk melenyapkan manfaat dari kebahagiaan, gosip, samba palapa. Ya. Kebohongan bisa memunculkan abija, keinginan jahat berdasarkan keserakahan untuk memiliki harta orang lain. Kebohongan bisa muncul di dalam itikat jahat, ingin mencelakakan orang lain. Dan kebohongan bisa muncul di dalam mencerminkan pandangan sesat. Makanya Sang Buddha mengatakan kebohongan ini sangat berbahaya. Ya. Ketika kita sudah terbiasa berbohong, kita malah bisa menjadi lupa. Ini kita lagi berbohong atau kita lagi serius? Kita lagi tidak berbohong, ya. Saking karena sudah bingung, ya. Kebohongan yang muncul akan ditutupi kebohongan yang baru, kebohongan baru, kebohongan baru, kebohongan baru, sehingga orang yang berbohong sendiri sudah bingung. Ini dia lagi berbohong atau dia lagi jujur, seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu, ini sudah 1 jam. Saya pikir cukup materi dari saya. Kita sama-sama belajar. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ada yang ingin berdiskusi, silakan. Semoga saya bisa menjawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Oke, saya kembalikan kepada moderator, Bapak Miki. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Silakan, Ko Miki.